Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami selalu bersandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk benar-benar mengerti Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kehidupan kami akan sia-sia. Bapa, biarlah saat ini saat yang terbaik, saat yang termanis yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami, karena kami perlu kebenaran firman-Mu. Kami perlu pesan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan tidak ada satupun dari kami yang benar, hanya Engkau sendiri yang benar di tempat ini. Ajar kami untuk kami belajar dari seorang pribadi yang benar Tuhan. Kami mau kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, inilah adalah waktu-Mu untuk Roh Kudus bekerja dengan leluasa, untuk melawat setiap kami, untuk mengurapi setiap kami, untuk memberikan hikmat dan pengertian, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Kami percaya setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi kebenaran firman itu akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita semua yang siap mendengarkan pesan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat duduk. Ada sukacita, amin saudara. Di luar mungkin hujan ya, tetapi apapun yang terjadi di luar sana, sukacita Tuhan itu tetap melimpah dalam kehidupan setiap kita, amin. Ini mungkin bukan bulan Agustus ya, bulan Maret. Biasanya kalau bulan Agustus itu diadakan perlombaan 17 Agustusan gitu ya. Enggak tahu di gereja ini diadakan enggak. Kalau di kompleks rumah saya selalu diadakan. Mulai dari yang kecil sampai yang paling tua, semuanya ikut aktif. Karena mau apa? Mau dapat hadiah. Semua orang ikut acara perlombaan 17 Agustusan karena ingin jadi pemenang. Padahal hadiahnya itu apa? Kalau hadiahnya lomba makan kerupuk, hadiahnya itu juga kerupuk, 1 plastik. Tapi aduh, ibu-ibu tuh kalau menang happy-nya luar biasa. Seperti mendapatkan sebongkah berlian. Ibu-ibu bilang, enggak apa-apa lah Bu, berliannya enggak ada, kerupuknya duluan aja. Karena apa? Kok kita tuh senang walaupun hanya dapat kerupuk 1 plastik. Karena judulnya apa? Kalau kita dapat hadiah, berarti kita pemenang. Dan pemenang selalu bangga, selalu bersuka cita, bilang, woi ini loh aku menang. Ya, pulang sampai rumah ibu-ibu bilang, Pak lihatin Pak sini cepetan. Saya tak lama aku saya baru mandi ini loh pakai baju. Wes tak lama keluar aja ndak apa-apa, ndak usah pakai baju ini loh, lihatin Pak aku udah bawa sesuatu. Menang loh Pak. Dapat apa mah hadiah nih? Kerupuk sakbal. Kita semua kalau jadi pemenang itu seneng. Mau dari anak kecil sampai oma-oma nggak ada. Yang jadi kalau jadi pemenang terus pulang nangis kecewa nggak ada. Semuanya happy. Walaupun teman-temannya nggak menang kita malah ngece ya toh. Kasihan deh lu nggak menang, kasihan deh lu. Lain kali ya tahun depan ya ini kali giliranku. Kamu tahun depan aja gilirannya. Semua orang menjadi pemenang itu happy, bersukacita. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan juga mau setiap kita menjadi pemenang-pemenang di dalam iman. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang sempurna sudah dicurahkan buat saudara dengan saya di atas kayu salib. Hari ini mari kita belajar bagaimana rahasia penyembahan yang membawa kemenangan. Amin saudara. Dengan menjadi penyembah yang benar, dengan kita mengetahui esensi yang benar tentang penyembahan, bisa membawa setiap kita, saudara dengan saya, keluar jadi pemenang. Ya, kita belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Nah,
Daniel pasal yang ke-6 ini pada waktu itu ya saudara mungkin sudah membacanya mungkin 10-20 kali ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Darius. Dia ingin mengangkat 120 wakil-wakil raja yang akan ditempatkan di dalam pemerintahannya ya. Dan kemudian di atas 120 orang ini dia akan mengangkat 3 orang yang akan membawai 120 orang ini. 3 orang ini akan bertanggung jawab terhadap 120 orang yang akan diangkatnya menjadi wakil-wakil raja. Dan dari ketiga orang yang diangkat itu, salah satunya bernama Daniel. Puji Tuhan, jemaat di sini cerdas semua, ya. Bisa ikut kuis Alkitab cerdas cermat. Salah satunya bernama Daniel. Dan kemudian pejabat tinggi dan wakil raja yang lain itu mereka iri terhadap Daniel. Sehingga mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mereka ini bingung, karena apa? Mereka tidak mendapati satu kesalahan pun, karena apa? Daniel adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang kelima ya. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Mereka bingung, gimana ya caranya mau cari kesalahannya Daniel. Kemudian satu kali mereka menghadap raja dan membujuk raja untuk mengeluarkan ketetapan peraturan yang tidak dapat diubah. Jadi mereka bilang sama raja, ayo raja buat satu peraturan, sekali raja putuskan, keputusan itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, mereka berkata, barang siapa mengajukan permohonan kepada dewa atau kepada manusia dalam 30 hari, maka akan dilemparkan ke gua singa. Jangan sampai di tempat lain jemaat bilang lubang buaya, loh, salah. Itu Surabaya ya, beda. Ini Daniel, oke? Akan dilemparkan ke gua singa. Jadi mereka hanya boleh menyampaikan permohonan hanya kepada raja. Nah mereka tahu kalau kali ini mereka melakukan ini maka Daniel pasti kena. Karena apa? Mereka tahu Daniel adalah orang yang suka bukan menggosip, berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Daniel suka apa? Berdoa ya. Sehingga kemudian raja mengikuti dan dikeluarkanlah sebuah keputusan di mana bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyampaikan permohonan kepada dewa, kepada manusia apapun selain kepada raja. Nah kira-kira kalau kita yang jadi Daniel dikeluarkan maklumat, mulai besok pagi tidak boleh ada orang yang berdoa. Kira-kira saudara gimana? Langsung bu, sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Langsung bu, yang namanya kitab suci saya bakar cepat-cepat daripada dimasukkan ke gua singa. Apakah itu yang kita lakukan saudara? Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Kita lihat ya bagaimana reaksi Daniel. Kita lihat Daniel 6 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, mari kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Apa yang dia lakukan? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, apa yang dilakukan Daniel itu tidak berubah. Sekalipun dia sudah mendengar perintah bahwa kalau ada orang yang berdoa, dia akan dimasukkan ke gua singa. Yang Daniel lakukan, dia bukan lari terbirit-birit dan sembunyi, tetapi dia pergi masuk di kamarnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berlutut berdoa 1 hari 3 kali seperti yang biasa dia lakukan. Pertanyaannya, kenapa seorang Daniel ini begitu berani? Apakah karena dia punya badan yang besar? Apakah karena dia punya senjata yang begitu luar biasa yang bisa membunuh pengawal-pengawal raja yang lain? Jawabannya saudara, karena Daniel
adalah seorang penyembah yang punya hati menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Rahasia penyembahan yang membawa kemenangan adalah hati yang benar ketika saudara dan saya menyembah Tuhan. Amin. Hati yang menyembah yang benar itu berbicara tentang apa? Ketika kita menyembah Tuhan seperti tadi, kita mengangkat tangan, kita menaikkan lagu. Bukan saja sekedar lagu yang enak didengar, yang kemudian lagu yang kita hafalkan, yang kita naikkan, yang kita nyanyikan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi penyembahan yang benar adalah ketika saudara dan saya memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Penyembahan bukan sekedar ketika WL tadi bilang, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, mari kita angkat tangan, kita ikut aja, kita berdiri, angkat tangan juga ikut aja, nyanyinya enggak hafal ya ada teks, kita nyanyi, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita menaikkan pujian, ketika kita menaikkan lagu penyembahan itu, kemudian di dalam hati kita berkata, Tuhan, inilah seluruh hidupku yang aku persembahkan bagimu. Amin, saudara. Kita berkata, Tuhan, inilah seluruh hidupku dan pakailah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ubahlah hidupku seturut dengan kebenaran firman-Mu. Itu adalah hati yang menyembah. Sehingga saudara, itulah yang dilakukan Daniel. Sehingga ketika ancaman itu datang di dalam hidupnya, bahkan dia tahu resiko yang harus dia hadapi adalah kematian. Dia tidak bergeming sedikit pun. Dia tidak berubah. Apa yang dia biasa lakukan, dia menyembah Tuhan, itu tetap dia lakukan. Semuanya itu karena apa? Dia punya hati yang menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, seluruh hidupku sudah aku berikan kepadamu. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun hari ini kematian yang aku harus hadapi, aku tidak akan pernah takut. Karena bagi Daniel, ketika dia sudah menyerahkan hidupnya, kematian adalah permulaan kehidupan bersama Bapa di surga. Amin, saudara. Siapa yang hari ini masih takut menghadapi kematian? Tidak ada yang angkat tangan. Malaikat engkau lihat semua yang tidak angkat tangan. Saudara ketawa. Malaikat catat loh. Tadi pagi kita terbang dari Surabaya ke Jakarta dengan Bu Ellen. Cuaca cerah sekali. Tapi kemudian kita mengalami turbulence. Lumayan lama, mungkin sekitar 15 menit. Orang yang tadi ketawa, ngobrol seketika semua diam. Pegangan semua. Di situ kita bisa lihat ya saudara. Kadang-kadang saya juga ngetes diri saya sendiri. Saya ini takut mati atau enggak. Ada orang yang naik pesawat goncangan gitu. Dia takut, bapak-bapak takut setengah mati. Lihat suami saya ngorok enak saudara. Begitu landing kemudian bapak itu tanya ke suami saya. Bapak ini kok heran ya, kok bisa tidur? Tadi goyang turbulen seperti itu, Bapak kok enak Pak bisa tidur ngorok? Saya itu Pak sudah pegangan kursi, aduh enggak tahu apa semua sudah saya sebut. Saya sampai lupa karena saking takutnya. Kemudian suami saya bilang gini, Pak memangnya kalau pesawat jatuh, Bapak yang pegangan kursi itu enggak ikut jatuh? Pertanyaan yang simpel yang diberikan suami saya kepada Bapak itu. Tetapi membuat kita semua bisa berpikir, sudah siapkah kita menghadapi hari kematian? Kalau kita berkata belum, berarti masih banyak PR yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini ketika saudara mau menjadi seorang pemenang, saudara mau mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan itu tidak pernah mau anak Tuhan mengalami kekalahan demi kekalahan. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dengan saya. Supaya kita orang-orang yang dikasihinya mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi itu semua ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan mulailah menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang memberikan segenap hidupnya kepada Tuhan. Seperti Daniel.
Daniel berkata, kalau segenap hidupku semua sudah kuberikan kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa membuat aku takut menghadapi kehidupan ini, sekalipun itu adalah kematian. Amin, saudara. Hari ini kita belajar, ketika kita menyembah Tuhan, apakah benar kita sudah memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan? Orang yang memberikan segenap hidupnya kepada Tuhan, itu adalah orang yang menyangkal dirinya. Katakan, ayo sangkal diri. Seperti Daniel, dia sangkal diri, saudara. Dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia benar-benar menjaga kehidupan doanya setiap hari. Tetapi kemudian masalah itu tetap datang atas dirinya. Dan masalah itu bukan karena kesalahan dia, betul? Tetapi masalah itu datang justru karena kesalehan daripada Daniel. Tetapi lihat, ketika masalah itu datang, adakah Daniel itu bersungut-sungut kepada Tuhan? Adakah Daniel itu kemudian berkata, Tuhan, kenapa engkau enggak adil? Bukankah engkau lihat apa yang selama ini aku lakukan? Aku sudah menyembah Tuhan demi namamu. Aku bersujud setiap hari 3 kali sehari Tuhan untuk mencari wajahmu. Tetapi kenapa Tuhan engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Engkau enggak adil Tuhan. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Orang yang menyangkal dirinya tidak pernah membarter kesalehannya untuk sebuah perlindungan yang datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan kita pernah berpikir, kalaupun saya sudah rajin baca Alkitab, kalaupun saya sudah rajin menyembah, berarti nanti kalau ada masalah, ini bisa jadi peluru, ini bisa jadi alasan untuk aku barter kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku kan sudah saleh selama ini. Jadi kali ini Tuhan, engkau luputkan aku dari penderitaan. Biar engkau berikan kepada orang-orang fasik itu. Biar engkau berikan kepada teman-temanku yang suka berbuat jahat. Yang tidak pernah datang ibadah Tuhan. Yang lebih suka nonton bioskop daripada datang ke rumah Tuhan. No, saudara. Orang yang menyerahkan hidupnya segenap itu untuk Tuhan adalah orang yang berani menyangkal dirinya. Daniel berkata apa? Kalaupun aku saleh hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalaupun aku saleh hari ini, bukan untuk Tuhan, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Dan kalaupun aku harus mati di dalam kesalehanku, maka biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Itu adalah orang yang menyangkal diri. Belajar bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi semata-mata karena kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, disitulah yang namanya kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita mau jadi berkat, tetapi banyak kali kita ingin menjadi berkat dengan cara kita. Kita nggak berani sangkal diri. Kita mau, Tuhan, aku mau jadi berkat, aku mau begini dan begitu. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah itu cara dan kehendak Tuhan untuk menjadikan engkau menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan memakai kita, setiap kita dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi percayalah, ketika kita mau sama-sama menyangkal diri kita, maka betapa indahnya ketika setiap orang di tempat ini satu persatu mau menyangkal dirinya. Kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan gereja Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita belajar seperti Daniel. Itu adalah rahasia pertama, penyembahan yang membawa kemenangan, yaitu adalah penyembahan yang memberikan hidup kepada Tuhan, bukan sekedar pujian dari bibir belaka. Amin, saudara. Dan yang kedua, kenapa penyembahan itu bisa membawa kemenangan dalam kehidupan kita? Karena penyembahan itu membuat manusia roh kita itu akan semakin besar. Saudara, apa yang mau kita andalkan di dalam kehidupan kita? Engkau mau andalkan pekerjaanmu. Kita nggak pernah tahu yang namanya ekonomi selalu naik turun, betul? Hari ini engkau di atas, kita nggak tahu besok pagi apakah engkau masih di atas atau tidak. Tadi saya dengan Bu Ellen juga baru diskusi, yang ada satu brand terkenal di Amerika, brand internasional, tapi kemudian apa? Bangkrut. Mereka mengalami bankrupt. Secara logika kita bertanya, kok bisa ya? Sudah mendunia.
Dan sudah puluhan tahun, kenapa bisa bankrupt? Itulah saudara, namanya ekonomi tidak bisa kita andalkan. Apa yang mau kita andalkan? Pasangan kita, manusia bisa berubah, betul? Yang sekarang lagi trending. Ada seorang warga Korea, betul? Yang sampai mengambil anak, 4 orang anaknya dari istrinya. Apakah mereka dulu tidak jatuh cinta? Mereka jatuh cinta, saudara. Apakah mereka dulu dijodohkan? Tidak. Mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Tapi kenyataan setelah pernikahan 16 tahun, itulah manusia bisa berubah. Kita mau mengandalkan anak kita. Satu hari kelak mereka pun juga akan berkeluarga, akan meninggalkan kita. Apa yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita? Kesehatan, siapa yang bisa menjamin engkau akan sehat terus? Betul? Apa yang bisa membuat kita bertahan menghadapi masalah, menghadapi lika-liku kehidupan yang semakin hari semakin tidak mudah? Hanya ketika saudara dengan saya punya manusia roh yang besar. Dan itu semua tidak bisa diciptakan hanya dalam hitungan detik. Itu semua tidak bisa kita beli dengan uang. Tetapi apa? Ketika saudara dengan saya menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi penyembah di hadapan Tuhan, manusia roh kita semakin besar. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan andalan saudara. Saudara menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Sekalipun orang lain berkata, aduh hidupmu susah. Kita berkata, siapa bilang hidupku susah? Karena apa? Manusia roh kita itu besar. Tidak pernah takut dengan yang adanya masalah. Tidak pernah takut dengan yang namanya godaan iblis. Karena apa? Kita terus setiap hari memperbarui manusia roh kita di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan itulah yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita lihat pejabat yang lain berusaha menjatuhkan Daniel dari apa? Dari hubungannya dengan Tuhan. Mereka berpikir manusia roh Daniel itu yang menjadi kelemahan bagi Daniel. Tetapi rupanya mereka salah. Justru manusia roh itu yang menjadi kekuatan bagi Daniel. Amin, saudara. Karena apa? Dia rutin setiap hari menyembah Tuhan. Hari ini coba kita tanya, seberapa sering kita menyembah Tuhan? Adakah kita memberikan waktu kita khusus untuk menyembah Tuhan setiap hari? Apakah susah? Kalau kita mau bilang susah, susah. Tapi kalau kita berkata, saya mau karena saya mengasihi Tuhan, karena saya sayang sama Tuhan, karena saya cinta sama Tuhan. Orang kalau sudah dengan alasan sayang dan cinta, semua cara akan dia tempuh. Begitu pula ketika kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ada harga yang harus dibayar, bangun lebih pagi, yes. Ada harga yang harus dibayar. Ketika orang lain tidur, saudara tetap bangun, saudara tetap mencari hadirat Tuhan. Itu yang menjadikan manusia roh kita semakin hari semakin besar di hadapan Tuhan. Mungkin orang-orang berkata, ngapain sih engkau buang-buang waktu nyembah Tuhan? Toh lihat keadaanmu sama. Memang saudara, ketika kita menyembah Tuhan bukan semerta-merta keadaan celing langsung berubah. Tetapi lihat seperti Daniel, ketika dia rutin, dia rajin setiap hari menyembah Tuhan. Apakah ada perubahan di dalam hidupnya? Tidak ada, tidak kelihatan. Karena manusia roh itu yang bisa melihat hanya Tuhan, manusia tidak bisa melihat. Tetapi lihatlah ketika terjadi masalah yang datangnya tiba-tiba, Daniel tidak lari, dia tidak takut, dia tidak gemetar. Tetapi dia menghadapinya dengan apa? Dengan iman. Karena dia punya manusia roh yang besar di dalam Tuhan. Manusia roh yang besar itu, itulah yang menjadi kekuatan. Sehingga Daniel sendirilah yang mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka semua berkata apa? Ya, kita salah hitungan. Kita pikir Daniel kalah, ternyata tidak. Amin, saudara. Yuk saudara, kita belajar ya. Ketika kita menjadi penyembah yang benar, manusia roh kita itu akan semakin besar. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mungkin ketika saudara datang di acara gereja, ada ibadah, saudara datang mencari Tuhan. Di rumah, saudara menyediakan waktu untuk saudara punya saat teduh. Mungkin orang berkata, ngapain kamu buang-buang waktu? Kamu nyembah Tuhan, lihat loh keadaanmu sama.
Bukankah iblis juga selalu mengintimidasi kita seperti itu? Mana Tuhanmu? Mana kamu nyembah-nyembah sampai jengking-jengking, kamu nangis-nangis bercucuran air mata. Katanya air matamu ditampung di kirbatnya. Lihat apa yang Tuhanmu lakukan, keadaanmu tidak berubah. Itu yang iblis berusaha tanamkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya manusia roh yang besar, kita akan berkata apa? Hei iblis, engkau jangan senang duluan. Peperanganku belum selesai. Engkau akan lihat akan tiba waktunya di mana pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan berikan kuasanya, Tuhan akan berikan jalan keluarnya yang terbaik, dan engkau akan lihat kehidupanku akan dipulihkan, aku keluar menjadi pemenang, dan aku akan membuat engkau kalah dan gemetar. Amin, saudara. Iblis itu tidak takut dengan orang yang punya badan besar. Tapi iblis paling takut dengan orang yang manusia rohnya besar. Karena apa? Iblis tahu orang yang punya manusia roh besar tidak mudah untuk dijatuhkan. Amin. Seperti lagu tadi, ayo kita buat iblis gemetar. Gimana caranya? Apakah kita teriak-teriak? Enggak. Apakah kita tengking-tengking iblis? Enggak usah ditengking. Untuk dia mendekat kepada kita aja, dia sudah tidak punya kuasa dan keberanian. Amin. Karena apa? Manusia roh kita jauh lebih besar daripada apa yang mereka punya. Amin, saudara. Itu adalah rahasia penyembahan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, rahasianya apa? Bahwa penyembahan membawa kita menemukan harta yang berharga dalam hidup ini. Siapa yang mau punya harta yang berharga? Semua mau, ya. Tapi seringkali kita cari harta berharga di tempat yang salah. Kita cari harta berharga itu bendanya itu salah, sesuatunya itu loh salah. Mari kita belajar dari Daniel, ya. Pada waktu Raja Darius memberikan perintah, kalau ada satu orang yang berani menaikkan permohonan, maka akan dilemparkan ke gua singa. Pada waktu itu, Daniel itu sudah mempunyai nilai plus, saudara, dibanding kandidat-kandidat yang lain. Karena apa? Ya, Daniel pada waktu itu sudah menjadi kepala orang berilmu. Ya, kemudian Daniel itu pada zaman Raja Belshazzar, Daniel ini bisa mengartikan tulisan di dinding. Jadi jelas pamor Daniel ini melebihi kandidat-kandidat lain pada waktu itu. Kalau pamornya lebih besar, maka secara logika kita berpikir kesempatan Daniel ini jauh lebih besar daripada kandidat yang lain. Betul, saudara? Dia punya peluang itu lebih besar. Tetapi saudara, sekalipun Daniel tahu kalau dirinya punya kesempatan yang lebih besar daripada kandidat yang lain, Daniel ini tidak pernah menyayangkan bila dia harus kehilangan jabatan dan kuasanya. Ketika Daniel tetap berdoa, maka pada waktu itu sebelum dia dilemparkan ke gua singa, maka dia harus terlebih dahulu kehilangan jabatan dan kuasanya. Betul? Pasti dicabut sama raja. Oh, engkau enggak taat aturan, engkau enggak taat perintah raja. Aku cabut jabatanmu, engkau sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi di dalam pemerintahan ini. Tetapi lihat, Daniel itu enggak pernah takut loh. Padahal dia punya kesempatan yang lebih besar daripada kandidat yang lain. Kenapa, saudara? Karena penyembahan membuat Daniel menemukan harta yang berharga di dalam hidupnya, yaitu siapa? Pribadi Yesus. Amin, saudara. Hari ini, jika kita punya harta yang berharga, apakah engkau mau sembarangan di dalam hidupmu? Saya rasa pasti tidak. Saudara akan berhati-hati di dalam kehidupan saudara menjaga harta yang berharga itu. Ketika kita punya harta yang berharga di dalam kehidupan kita, apakah kita masih mencari harta yang lain? Enggak, saudara. Karena buat saudara, harta ini loh yang paling berharga. Harta ini loh yang mau aku jaga dalam kehidupanku. Dan biarkan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita punya keteguhan hati bahwa kalau aku punya Yesus, aku punya segalanya. Kalau aku punya Yesus, aku sudah tidak perlu lagi yang lain. Walaupun orang lain mau naik BMW seri 7, mau naik Mercy, tidak tahu sampai langit ke berapa, saudara. Tetapi kalau saudara berkata,
Aku punya yang jauh lebih berharga, yaitu Yesus. Apakah engkau akan pusing dengan kehidupan orang lain? Tidak. Apakah engkau akan bersungut-sungut di dalam kehidupanmu? Tidak. Sekalipun penderitaan, masalah yang begitu besar berulang-ulang terjadi, saudara belum melihat pemulihan, tetapi saudara berkata apa? Aku punya harta yang berharga. Aku tidak pusing sama masalah kehidupanku. Masalah kehidupanku akan aku jalani hari demi hari. Dan aku percaya satu hari kelak aku akan sampai pada titik di mana ada jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Yang saudara pusingkan bukan lagi masalah, tetapi apa? Menjaga harta yang berharga ini loh. Jangan sampai hilang dari kehidupan saudara. Amin, saudara. Saya dulu waktu masih kecil ya, masih umur 4 tahun saudara. Masih umur 4 tahun itu kan enggak punya uang ya. Jadi begitu dikasih uang sama mama dulu koin 100 perak. Wah, rasanya ini adalah harta karunku saudara. Saking senengnya kalau dikasih uang 100 perak, saudara tahu apa yang saya lakukan dengan uang 100 perak yang berharga ini? Apakah saya hambur-hamburkan? Enggak, saya simpan saudara. Saya ke halaman depan, saya buat lubang di tanah, kemudian saya masukkan, saya pendam. Besok paginya saya mau cari, saya bingung, mateng kon, di mana ini kemarin. Tetapi itu adalah usaha saya, karena saya berpikir uang itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan saya. Saya simpan baik-baik, jangan sampai ada orang yang mengambilnya, jangan sampai ada orang yang mencurinya. Hari ini apa yang bisa mencuri Yesus dari kehidupanmu? Keegoisan kita. Apa yang bisa mencuri Yesus dalam hidupmu ketika kita hanya mementingkan kesenangan pribadi? Apa yang bisa mencuri Yesus dalam kehidupan kita ketika masalah dan penderitaan dan engkau berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Jadi lebih baik kalau Tuhan tidak tolong, aku akan mencari pertolongan di tempat lain. Yang penting masalahku itu selesai. Saudara, biarkan penyembahan itu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan harta yang paling berharga, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan rumah mewah, bukan nama yang terkenal, tetapi pribadi Yesus yang akan membawa kita sampai pada kekekalan. Amin, saudara. Kita lihat di dalam firman Tuhan ada seorang anak muda ya, dia berkata kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan? Semuanya sudah aku lakukan, betul? Dia berkata semuanya sudah aku lakukan, apalagi yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan kekal. Dan Yesus berkata, pulang ke rumahmu, jual hartamu. Apakah kemudian dia menjual hartanya? Tidak, karena apa? Dia berbeda dengan seorang Daniel yang sederhana. Daniel adalah seorang penyembah yang benar, sehingga di dalam kehidupannya dia menemukan harta yang berharga. Tetapi anak muda ini, dia ada Yesus di depannya. Dia tidak melihat Yesus sebagai harta yang berharga, tetapi dia lebih menyenangi, dia lebih sayang sama harta bendanya, sehingga dia pulang sedih dan kemudian dia tidak jadi mengikut Yesus. Mari saudara, hari ini kita uji iman kita. Apakah benar saya ini dalam mengikut Tuhan, saya sudah menjadikan Yesus satu-satunya yang berharga dalam kehidupan saya? Kalau mau menguji iman tuh enggak usah tunggu nanti antikris, saudara. Saat ini uji. Ketika kita mengalami masalah, adakah kita bersungut-sungut? Ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita ini dalam ketakutan? Ketika mungkin kita diperlakukan tidak adil, apa respon kita? Kalau kita menemukan harta berharga yaitu Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita bisa menjalaninya dengan santai. Kita bisa menjalaninya dengan sukacita, tetap ada damai sejahtera. Karena kita tahu harta yang berharga itu pribadi Yesus. Selama aku berjalan bersama dengan Dia, aku tidak pernah takut akan apapun. Amin, saudara. Kita belajar yuk saudara. Kita menguji.
Kalau Tuhan Yesus sudah tidak perlu diuji, karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang setia. Tetapi apakah hari ini kita benar-benar menjadi orang yang mengasihi Tuhan yang setia atau tidak? Kita tanyakan kepada diri kita, benarkah Yesus satu-satunya sumber sukacitaku? Benarkah Yesus satu-satunya kebahagiaan di dalam kehidupanku? Amin, saudara. Orang yang seperti Daniel, dia punya harta yang berharga dalam hidupnya dan dia pegang, dia jaga benar-benar. Apapun yang ditempa oleh iblis, apapun yang ditempa oleh musuh-musuhnya tidak bisa mengalahkan dia. Karena apa? Dia tetap fokus berpegang kepada harta yang paling berharga. Yang lain dia tidak hiraukan. Dan orang yang fokus hidupnya hanya kepada Tuhan, dia akan punya kehidupan yang kokoh sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir saudara, penyembahan yang memberikan kemenangan adalah kenapa? Karena penyembahan itu mendatangkan pembelaan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Lihat saudara, ketika Daniel masuk ke dalam gua singa, adakah dia masuk dengan ketakutan? Tidak. Dia masuk dengan keberanian. Dia masuk sampai di dalam gua singa. Kemudian raja bertanya kepada dia. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-22. Ayat 21. Waktu itu raja bertanya kepada Daniel, ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata apa? Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena apa? Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Orang yang suka menyembah Tuhan, kehidupannya akan melakukan kebenaran demi kebenaran. Orang yang suka menyembah Tuhan tidak lagi melakukan kejahatan. Bahkan kejahatan tidak ditemukan di dalam kehidupannya. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, tidak perlu kita minta pembelaan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang mengirimkan pembelaannya kepada kita semua. Amin saudara. Daniel tidak berteriak-teriak di dalam gua kepada Tuhan. Tuhan ayo bela aku, Tuhan tunjukkan kuasamu. No saudara. Tetapi dia dengan iman, dengan tenang dia masuk ke dalam gua singa. Dia tahu bahwa dia selama ini melihat hidupnya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan engkau lihat bahwa ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Dan dia juga berkata, aku pun juga tidak bersalah di hadapan tuanku raja. Karena apa? Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, orang yang suka menyembah Tuhan, penyembah yang benar, dia akan punya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan ketika itu yang kita lakukan, maka pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sampai kemudian saudara, raja berkata apa? Bahwa mulai hari ini seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepadanya. Kepada siapa? Allahnya Daniel. Itu yang dikatakan di dalam ayat 27. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Lihat saudara, ketika kita punya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, lakukan kebenaran dengan setia. Apapun yang menjadi resiko, sekalipun engkau harus bayar harga, bayar hargalah di dalam kebenaran. Jangan kita berani bayar harga di dalam dosa, bayar harga di dalam kebenaran. Lakukan perintah Tuhan dengan setia.
maka engkau akan lihat tanpa perlu kita minta, pembelaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itulah saudara rahasia penyembahan yang membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita belajar bersama-sama. Kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi pemenang itu. Aku mau mengalami kemenangan itu. Dan aku mau mengalami kemenangan itu di dalam imanku akan Engkau. Mulai hari ini aku belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang memberikan segenap hidupku kepada Tuhan. Aku mau Tuhan seperti Daniel yang selalu memberikan waktu setiap hari untuk aku rajin mencari wajah Tuhan. Untuk aku mencari hadirat Tuhan. Dan aku percaya ketika aku menjadi penyembah Tuhan, aku memiliki manusia rohku semakin hari semakin besar. Dan itu yang akan menjadi kekuatan di dalam hidupku. Dan ketika aku menjadi penyembah yang benar, maka aku akan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan sukacitaku di dalam hidup ini. Dan aku percaya selama aku menjadi penyembah yang benar, aku tetap taat, aku tetap setia. Sekalipun rintangan demi rintangan tidak pernah selesai dalam hidupku, sekalipun masalah datang menderu, tetapi aku mau hidup benar, maka aku percaya pada waktunya Tuhan, Engkau akan nyatakan pembelaanmu kepada orang-orang benar. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini dengan kesungguhan hati. Sambil kita menyembah Tuhan, kita berkata, kita mengangkat tangan, kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, inilah hidupku, aku persembahkan kepadamu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku mengangkat hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Inilah Katakan, Tuhan, inilah hidupku apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Ku berikan segenap hidupku hanya untuk Engkau Yesus. Pakai hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu Yesus. menyembahmu, Yesus. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya
Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Engkau melihat setiap kekurangan kami. Engkau melihat setiap kesalahan kami. Engkau melihat Tuhan setiap dosa-dosa kami. Engkau melihat sampai hati kami paling terdalam. Dan inilah hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Yesus, hidup kami berasal daripada Engkau. Dan hidup kami kembalikan hanya untuk Engkau. Pakai kehidupan kami Tuhan di tengah keterbatasan kami. Biarlah melalui kehidupan kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mau belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa penyembahan itu akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami mau tangkap itu, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan setiap kami keluar menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah goyah. Karena kami tahu kami punya harta yang berharga dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjaga harta berharga itu Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Bahkan sampai akhir ketika kami menutup mata, Engkau dapati setiap kami adalah hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu Yesus kerinduan hati kami. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau boleh berkata, Engkau adalah hambaku yang baik. Engkau adalah hambaku yang berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus tetap meteraikan kebenaran firman. Pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi boleh mengubah paradigma kami. Boleh mengubah pikiran kami. Boleh mengubah hati kami. Lebih mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berjalanlah terus bersama dengan kami. Selama kami berjalan bersama dengan Engkau, kami keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam iman kami akan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama Bapa.